9. Aku dalam pertempuran tim yang sengit sekarang. Hati-hati dengan yang di belakang. Hei Chesty, sudah berapa kali kamu mati? Kenapa kamu lebih rapuh daripada kaca? Cherry, yang sedang duduk di sofa, menghina rekan satu timnya dengan marah bahkan tanpa melihat ke atas. Mengundurkan diri, Nora berjalan mendekat untuk membukakan pintu. Bukan Justin yang berdiri di luar, melainkan seorang pria yang kelihatannya berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan pakaian kasual putih dan bersandar di dinding saat dia memainkan game di ponselnya. Matanya yang dalam yang terlihat mirip dengan Justin sedikit ke atas, dan ada perasaan cerah dan tidak berbahaya di fitur wajahnya. Dia tampak seperti anak laki-laki yang dibesarkan dari keluarga kaya. Saat melihat pintu terbuka, Chester merendahkan suaranya dan berkata dalam panggilan dengan tim gamenya, "Pemimpin, aku sudah mati. Jadi aku akan mengandalkanmu untuk putaran ini." Setelah mematikan mikrofon, dia mengangkat kepalanya dan melihat Nora dari atas ke bawah. Wanita itu sangat cantik. Matanya yang awalnya terlihat jinak dan seperti kucing sedikit tertutup, dan ada sedikit kelelahan dan kantuk di wajahnya yang tanpa ekspresi. Suaranya sangat rendah saat dia bertanya, "Apakah ada masalah?" Pantas saja dia berani merayu Justin. Dia memang memiliki beberapa aset yang mengesankan. Chester berkata, "Nona Smith, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Bisakah Anda pindah ke suite di lantai bawah dan menyerahkan Presidential Suite?" Nara mengangkat alisnya. "Mengapa?" Chester menawarinya cek. "Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa hotel ini milik Hun. Menurut peraturan, jika hotel membatalkan pemesanan tanpa alasan, mereka harus membayar ganti rugi 2 kali lipat karena melanggar kontrak. Ini cek seharga $1 juta." Nora menatap cek itu tanpa berkata-kata. Apakah dia terlihat sangat miskin? Mengapa masing-masing dari mereka mencoba mengusirnya dengan uang? Melihat bahwa dia tidak menyerah, Chester mengancam, "Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa menyusahkan para penjaga untuk mengusirmu." Saya yakin Nona Smith tidak ingin meningkatkan hal-hal ke tingkat seperti itu, kan? Beraninya dia mengancamnya. Sorot mata Nora berubah dingin. Kemudian, dia mendengar Chester melanjutkan, "Nona Smith, Anda telah mencoba berkali-kali untuk merayu kakak laki-laki saya. Saya memberi Anda sedikit kelonggaran karena tidak mudah merawat anak. Kalau tidak, saya tidak akan hanya mengubah reservasi kamar Anda. Mencoba berkali-kali untuk merayu saudaranya." Nora menguap dan bertanya dengan malas, "Aku penasaran, bagaimana aku bisa merayunya?" Chester menjawab dengan marah, "Bukankah kamu menghabiskan banyak uang untuk tinggal di sebelah tepatnya untuk menikmati keuntungan dari posisi yang menguntungkan? Kau berhasil menipu Pete, tapi aku tidak sebodoh itu. Saya telah melihat ke diri Anda. Tunangan Anda memutuskan pertunangannya dengan Anda, dan Anda bahkan melahirkan sebelum Anda menikah. Apa yang membuat wanita sepertimu berpikir kamu layak mengejar kakakku? Ternyata yang salah hanya dengan tinggal di sebelah. Dari mana Justin mendapatkan rasa superioritas itu?" Nora bertanya dengan dingin. "Jadi, tidak ada yang layak tinggal di kamar ini?" Chester terkejut dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dalam auranya. Namun demikian, dia berkata dengan sinis, "Tentu saja tidak. Kakakku telah mengetahui bahwa Dokter Anti tinggal di hotel ini, dan dia akan segera menemukannya. Dia pasti akan mengundangnya untuk tinggal di sini. Hanya tamu terhormat seperti itu yang pantas tinggal di sebelah saudaraku." Nora bingung. Apakah informasinya telah ditemukan? Dia tidak takut pada Justin, tetapi terlibat dengan pria seperti itu akan menjadi urusan yang sangat merepotkan. Nora mengarahkan pandangannya ke bawah dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengambil cek dari Chester dan berkata dengan ringan, "Terima kasih. Dapatkan seseorang untuk membantu kami dengan transfer kamar. Menjadi terlalu dekat benar-benar merepotkan, memang." Chester menghela napas lega. "Setidaknya kamu masih memiliki kesadaran diri. Presidential Suite di lantai bawah tidak sebagus 2 kamar kelas atas ini, tapi tetap saja lebih dari cukup untuk 3 orang. Yang terpenting, kartu kamar yang diberikan untuk tamu yang menginap di lantai bawah tidak mengizinkan akses ke lantai ini." Dengan
Dengan cara ini, wanita itu tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Pete lagi. Apalagi Justin. Tapi kenapa dia berterima kasih padanya? Chester yang bingung kembali ke kamar. Kemudian, dia melaporkan perbuatan baiknya itu kepada Justin. Dia berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Justin. Dengan ini, aku telah menebus kesalahanku." Justin sedang duduk di belakang meja besar, dengan kedua tangannya mengetuk-ngetuk keyboard dengan cepat. Bahkan tanpa melihat ke atas, dia menegurnya dengan suara rendah. Betapa usilnya. Chester bingung. Mengapa dia mendeteksi sedikit ketidakpuasan dalam dua kata itu? Dia menyelinap di belakang Justin dan melihat bahwa layar hitam komputer itu penuh sesak dengan berbagai garis yang saling terkait. Di antara mereka, titik merah perlahan bergerak. Itu Anti, orang yang telah diawasi Justin selama setengah jam. Dengan tatapan serius, dia akan terus melacak gerakannya ketika titik merah tiba-tiba melintas beberapa kali dan menghilang. Suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Chester yang konyol berkata, "Kamu kehilangan dia, Justin." Justin perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap merupakan pemandangan yang tidak menyenangkan. Dia perlahan berkata, "Saya bisa melihatnya dengan sangat baik." Chester langsung tutup mulut. Lawrence melirik Chester dan menghela nafas secara mental. Situasi dalam keluarga Hun sangat rumit. Dan semua orang di sana adalah elit yang pikirannya sulit dipahami orang. Bagaimana mereka menghasilkan orang bodoh seperti itu? Dia batuk dan berkata, "Tuan Hun, kenapa dia tiba-tiba offline di saat kritis ini? Apakah ada pengkhianat di antara mereka?" Namun, Justin secara pribadi mengambil bagian dan tiba-tiba menyergapnya kali ini. Hanya mereka bertiga yang mengetahuinya. Jika bukan karena Anti telah menerima berita di menit-menit terakhir, maka itu hanya kebetulan. Hotel ini sangat efisien. Setengah jam kemudian, Nora sudah belajar di kamar baru. Setelah dia berhasil memblokir serangan eksternal, dia menelepon Solo. Pihak lain berbicara lebih dulu. "Maaf, Tuan Hun menemukan beberapa peretas kelas atas dari suatu tempat dan menemukan informasi tentang Anda dari saya. Saat ini, dia hanya mengetahui bahwa Anda menginap di Hotel Finest. Lokasi persis Anda belum terungkap." Nora berdehem, dan berkata, "Lain kali hati-hati." "Baik." Setelah menutup telepon, Nora bangkit. Ketika dia melewati kamar tidur kedua dan melihat bahwa Cherry sudah tidur, dia berjalan kembali ke kamar tidur utama. Setelah penundaan seperti itu, dia sudah sangat mengantuk. 2 menit kemudian, pintu kamar kedua tiba-tiba terbuka. Kepala Cherry menyembul dari dalam. Setelah memastikan bahwa ibunya tertidur, dia dengan lembut menutup pintu, mengeluarkan ponselnya, dan masuk ke dalam game. Chesty berkata, "Anda akhirnya kembali, pemimpin. Apa yang baru saja kamu lakukan?" Cherry mengerucutkan bibirnya. "Si idiot di sebelah tiba-tiba meminta kita pindah kamar. Sial, idiot yang mana itu? Beraninya mereka menggertak pemimpin kita. Semoga dia tersedak sampai mati karena segelas air." Chester tidak terlalu memikirkan kejadian itu bahkan setelah memaki. Bagaimanapun, seseorang akan selalu bertemu dengan semua jenis tetangga yang aneh ketika tinggal di sebuah hotel. Dia bertanya, "Bukankah kamu mengatakan kemarin bahwa kamu kembali ke California setelah tinggal di luar negeri selama ini?" "Aku datang jauh-jauh ke California untuk mencarimu. Di mana kamu tinggal sekarang?" "Suite kelas atas di sebelah kebetulan kosong. Itu ada padaku." Mereka tidak menemukan Anti pada akhirnya, dan tetap kosong. Ia meneguk air dari gelasnya. Segera, dia mendengar Sweet Cherry memarahinya. "Masuk ke posisi, Chesty. Bahkan monster di sungai lebih baik darimu dalam mendapatkan posisi mereka." Baru setelah dia memarahinya, dia menjawab, "Saya menginap di Hotel Finest." Chester tersedak keras dan mulai batuk dengan keras. Setelah melupakannya, dia dengan bersemangat berkata, "Aku juga di Hotel Finest. Aku akan datang kepadamu." "Baik."